Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ibadah kita pada pagi hari ini ada beberapa bagian dari ibadah kita yang dilakukan secara litani atau bersautan. Kiranya Bapak Ibu boleh memperhatikan dan menyimaknya. Marilah kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan seluruh hati kepikiran kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan pergi bukan untuk meninggalkan umatnya, namun dia kembali ke tahta Allah Bapa di surga, serta menyediakan tempat bagi kita umatnya. Tuhan akan datang kembali ke dalam dunia ini. Mazmur pasal yang ke-100 ayat 4 yang sampai ke-5 berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita pujikan, pintu telah terbuka. Yeah.
ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, kita akan mulai dengan satu pengakuan. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setiap kita biasa memilih dan memilah apa yang kita anggap penting, kita dahulukan. Yang kurang penting kita kerjakan kemudian, dan yang kita anggap tidak penting maka kadang kita abaikan atau kita tidak lakukan. Tetapi sebenarnya setiap peristiwa yang terjadi atas kehidupan setiap kita memiliki makna yang penting, karena satu sama lain saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Peristiwa kelahiran Kristus sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, setiap peristiwa penting, karena kalau satu peristiwa dari serentetan peristiwa yang ada tidak ada, maka tidak ada artinya. Kelahiran penting, kematian penting, kenaikan juga penting. Kedatangan Tuhan yang kedua kali juga penting. Kalau kita menyadari segala sesuatunya adalah penting, bermanfaat, berguna bagi kehidupan kita, maka mari kita sambut dengan antusias, melakukan apa yang menjadi bagian kehidupan kita yang penting itu, dan selebihnya mari kita serahkan kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan dan keselamatan kita. Selamat beribadah kenaikan Tuhan Yesus. Setiap kita dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kembali Bapak Ibu, kita akan menyimak apa
apa yang akan ditampilkan di layar. Kita akan melakukan secara bersautan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatmu. Saya akan mengajak pada Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya untuk melakukan salam damai, tetapi kita melakukan dengan sedikit berbeda. Salam yang kita lakukan, kita nanti akan lakukan seperti kita membuat tos tangan dengan saudara-saudara kita kiri, kanan, dan belakang. Dan saya akan memulainya, nanti Bapak Ibu bisa menyambutnya. Salam damai. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita menyambut kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Izinkanlah roh-Nya yang kudus memenuhi hati dan memimpin hidup kita. Kita naikkan pujian kasih ilahi dari surga.
siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh menata hati kita, pikiran kita, untuk boleh menerima didikan yang daripada Tuhan. Kita akan naikkan pujian sebagai pengantar kita untuk memasuki dan menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kami akan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami menghidupi firman itu, maka kami akan mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, ruangan ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dan sesudah itu kita akan sambut dengan pujian Haleluya 12 kali. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Pagi hari ini kita memperingati Tuhan yang naik ke surga. Tetapi juga Tuhan berjanji bahwa Ia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga mengasihi akan Tuhan. Dalam peristiwa perjalanan kehidupan setiap kita, ada banyak hal terjadi silih berganti. Apakah hal yang menyenangkan? Apakah hal yang menyedihkan? Bergulir begitu saja. Tetapi pernahkah setiap kita memberi makna dan berhenti sejenak untuk melihat setiap peristiwa yang terjadi atas kehidupan setiap kita? Apakah hal yang membuat kita bersukacita maupun hal yang membuat kita berduka cita? Setiap peristiwa yang terjadi atas hidup ini sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan muara yang terakhir, kalau kita hendak merenungkan dan menghubungkan, tidak memenggal sepotong-sepotong, maka kita akan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Karena semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, membuat kehidupan kerohanian kita menjadi semakin dewasa, semakin kuat, semakin kokoh di dalam pengiringan kita
kepada Kristus. Demikian juga peristiwa yang sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, yang hari ini kita peringati bersama-sama. Tuhan naik ke surga. Seringkali sambutan kita, perlakuan kita berbeda dengan ketika kita menyambut masa raya Natal ataupun masa raya Paskah dengan momentum-momentum yang ada. Padahal kalau kita mau cermati bersama-sama, setiap peristiwa yang dialami oleh Yesus mulai dari kelahirannya di muka bumi ini, dan saat ini kita memperingati kenaikannya ke surga. Semua penting, semua bermanfaat, berfaedah bagi perjalanan spiritual kehidupan setiap kita. Karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang sengaja disaksikan, murid-murid dikumpulkan untuk mereka boleh menyaksikan kenaikan Tuhan ke surga, adalah sesuatu yang sangat penting. Meskipun murid-murid kadang salah paham, salah memahami akan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan mulai mengerti dan menyadari setelah peristiwa itu berjalan, baru menyadari apa maksud dan kehendak Tuhan yang dimaksudkan. Kenaikan Kristus ke surga menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah. Kristus yang berasal dari Allah, karena surga menjadi tempat tinggalnya, maka setelah selesai menyelesaikan tugas di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, hadir dalam wujud manusia, maka ia kembali ke dalam surga. Allah yang awal dan yang akhir, Allah yang kekal itu, ia kembali ke surga karena memang di sanalah tempat tahta yang sesungguhnya. Demikian juga setiap kita yang dicipta dari debu dan abu, maka akhir perjalanan hidup kita pun kita dimakamkan atau dikremasi, yang muaranya adalah karena kita dicipta dari debu dan abu, maka kita kembali kepada debu dan kepada abu. Dan karena kita dicipta oleh Roh Allah yang dihembuskan nafasnya ke dalam manusia yang pertama, Adam dan juga Hawa, maka rohnya tidak ikut mati bersama-sama dengan tubuh fisik kita yang dari debu dan abu, tetapi kembali kepada Allah yang menciptakan akan setiap kita. Sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memperkuat, memperkokoh para murid tentang pengiringannya, imannya selama ini bersama dengan Yesus semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa Dia adalah Allah, tetapi juga untuk menjawab setiap permasalahan yang terjadi di dalam konteks zaman itu, bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukan Mesias, sehingga dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh banyak orang akan membuka mata jasmani dan mata rohaninya, bahwa Kristus adalah
benar-benar Allah. Sehingga membuat setiap kita yang percaya kepada Kristus tidak menjadi tawar, tidak menjadi ragu, tetapi semakin kuat dan semakin antusias di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas surga dan atas bumi. Kita sudah benar di dalam jalan dan jalur yang tepat, dan kita tidak perlu lagi menengok ke kanan atau ke kiri yang membuat kita kadang-kadang menjadi ragu dan menyesatkan akan setiap kita. Yang kedua, berkaitan dengan para murid. Mereka dipilih oleh Tuhan sejak awal Yesus melayani. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus menyaksikan sendiri bagaimana mukjizat dilakukan, bagaimana pelayanan yang dilakukan, pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ketika kenaikan disaksikan, Tuhan sengaja mengumpulkan mereka dalam satu tempat agar mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri, agar murid-murid tidak menjadi tawar hati ketika akan menapaki hari-hari selanjutnya tanpa Yesus. Maka mereka diteguhkan iman mereka. Dengan peneguhan yang Tuhan berikan ini membuat para murid, kalau kita membaca kisah para rasul, itu menjadi modal dasar, semangat yang kuat, dorongan yang kuat, meskipun mereka melayani, memberitakan warta, kabar sukacita. Seharusnya karena kabar sukacita disambut antusias. Bukankah kalau kita mendapatkan berita yang menyenangkan, kita ingin cepat-cepat ikut terlibat di dalamnya? Kenapa? Karena ada keuntungan-keuntungan yang kita dapat. Meskipun kabar sukacita yang diwartakan, tetapi para murid mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan kematian mereka juga mengerikan secara manusiawi. Tetapi tidak membuat mereka menjadi ciut hati, lalu mereka berbalik kanan atau mereka undur, mereka menjadi bimbang mewartakan akan kabar sukacita. Karena sudah punya dasar yang kuat, dasar yang kokoh, peneguhan Tuhan. Melihat dengan mata kepala sendiri Allah yang naik ke surga. Sehingga ketika Tuhan nanti mengutus mereka, maka mereka dengan ketundukan, dengan ketaatan, dengan sukacita dan kerelaan melakukan dan mengerjakannya dengan antusias. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan menjadi umat-Nya bukan satu kebetulan karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen. Bukan satu kebetulan karena pasangan hidup kita percaya kepada Kristus, lalu kita diperkenalkan kepada Kristus. Bukan kebetulan karena pekerjaan kita ada di daerah Bangsri, lalu kita berdomisili di tempat ini dan kita beribadah bersama-sama membangun iman kita di tempat ini. Tetapi Tuhan punya rancangan-rancangan yang khusus atas setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan yang memilih setiap kita untuk menjadi umat-Nya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki.
dengan talenta dan kapasitas yang kita punya sekarang ini. Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam kehidupan kita, agar lewat apa yang kita punya dan kita miliki, ada karya yang terus kita akan kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan Tuhan yang memanggil kita tidak hanya sekedar Tuhan yang memanggil dan memberikan tugas kepada setiap kita, tetapi dalam setiap perjalanan hidup yang kita alami. Kalau kita menjadi ragu dan bimbang, kalau kita bertanya-tanya kepada Tuhan, maka Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang akan meneguhkan setiap kita. Bukan berarti kita sedang mencobai Tuhan, meminta tanda kepada Tuhan, tetapi untuk setiap kita mendapatkan satu keyakinan penuh di dalam kehidupan ini, sehingga ketika kita maju, ketika kita mengerjakan sesuatu, kita sadar benar bahwa itu adalah asalnya daripada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti akan memberikan ketetapan hati kita. Meskipun situasi suasana di sekitar kita bertolak belakang, tetapi Tuhan akan memberikan peneguhan demi peneguhan kepada setiap kita, sehingga kita sadar, kita mengerti, kita yakin bahwa apa yang menjadi pilihan kita, apa yang hendak kita kerjakan adalah sesuatu yang benar dan tepat di dalam kehidupan setiap kita. Saya teringat ketika awal-awal saya pelayanan di Bank Sri. Sebetulnya ibu saya tidak setuju kalau saya pelayanan di tempat ini. Pernah dulu waktu ngantar, waktu saya praktek, tempatnya kok jauh, maaf, desa gitu, dalam artian jalannya jelek sekali. Malahan ke sini tuh jalannya kayak gula kacang. Jadi keluarga kami sudah tahu daerah Bank Sri seperti apa sekian puluh tahun yang lalu. Ibu berharap bahwa saya tetap berpelayanan, tetapi bukan di tempat ini karena jauh, pertimbangannya hanya karena jauh dan inginnya dekat dengan anak. Lalu itu menjadi pergumulan saya secara pribadi ketika majelis meminta saya untuk pelayanan di sana. Apakah saya akan jawab ya atau tidak? Satu bagian pelayanan itu penting, tetapi keluarga juga penting. Dua-duanya harus dapat dirangkul bersama-sama sehingga tidak menjadi batu sandungan. Lalu di tengah-tengah kebimbangan dan di tengah-tengah ketidaktahuan itu, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya di akhir kuliah setelah selesai, saya akan bermain ke Jakarta kepada ibu yang dulu pernah yang menolong saya ketika saya bekerja lalu diberi beasiswa. Saya akan main ke sana beberapa minggu, lalu saya berdoa dan saya tidak bilang sama siapa-siapa, hanya saya dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, sudah saya minta tanda, teguhkan kepada saya. Kalau GKMI Bank Sri kirim surat lewat pos, waktu itu masih lewat pos, suratnya sudah datang dulu di rumah, itu tandanya Tuhan utus saya untuk pelayanan di sana. Saya yakin Tuhan akan buka jalan. Tetapi kalau saya dari Jakarta pulang ke Salatiga, lalu saya duluan yang datang ke rumah dan suratnya belum datang, maka dengan kerendahan hati saya akan tolak pelayanan di tempat ini. Berarti saya akan pelayanan di tempat lain, bukan di tempat ini. Tetapi ketika saya pulang, orang tua saya ini orang surat buat kamu. Berarti itu satu teguhan bahwa Tuhan menghendaki saya pelayanan di tempat ini. Tetapi bukan berarti lalu selesai. Terus Tuhan proses demikian rupa karena saya meyakini itu panggilan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada saya. Maka Tuhan terus buka jalan, Tuhan memberi peneguhan yang lain sampai
rumah di mana beliau berada. Tetapi Tuhan bukan jalan sedemikian rupa, selalu ada keluarga yang mendampingi sehingga orang tua saya tidak merasa sendiri. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita juga mengalami jalan buntu. Kita tidak tahu pilihan mana yang terbaik, apakah A atau B atau C. Semuanya sepertinya baik, atau mungkin semuanya sepertinya samar-samar, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mohon pencerahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi peneguhan demi peneguhan, sehingga satu titik kemudian kita akan memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa inilah yang Tuhan mau. Kalau kita masih takut, kita kembali bertanya kepada Tuhan sampai kita mendapatkan keyakinan yang penuh bahwa inilah jawaban dari setiap doa dan pergumulan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Para murid yang dipilih dan dipanggil menjadi muridnya, yang akan kemudian diutus dan ditinggalkan karena Kristus naik ke surga, Tuhan juga memberikan peneguhan demi peneguhan, sehingga kemudian ketika mereka dilepas, mereka bisa mandiri, mereka bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sepertinya memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan estafet pelayanan, menceritakan, menyaksikan Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ke surga, Kristus yang menganugerahkan keselamatan bagi setiap. Ketika Kristus masih bersama-sama dengan murid, maka murid-murid didampingi oleh Yesus. Tetapi ketika kenaikannya ke surga, ketika sudah mendapatkan peneguhan, maka mereka dilepas dan mereka mampu untuk mengerjakannya karena memang dasarnya mereka menjadi kuat di dalam pengiringan kepada Kristus. Inilah masa, inilah waktu di mana kita menjadi pewarta-pewarta kasih di dalam kehidupan setiap kita. Inilah waktu di mana Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Dan kepercayaan itu Tuhan sendiri yang mengutus setiap kita dan akan memampukan serta menyembuhkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada setiap kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus sudah dianugerahkan kepada setiap kita. Tetapi tidak hanya sekedar dianugerahkan, ketika Roh Kudus diberikan dan dianugerahkan kepada kita, maka setiap kita menerima kuasa dinamis. Sesuatu yang besar yang Tuhan taruh dan Tuhan beri kepada setiap kita. Ini perlu menjadi penyemangat bagi setiap kita, bahwa ada roh yang menyertai hidup kita. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di luar kita. Bapak Ibu, kalau orang bertanya tinggal di mana, saya bilang di pastori di dekat pasar. Sama siapa? Sendiri. Wah, kendel ya. Saya selalu berkata enggak.
Saya pun orangnya sebetulnya juga penakut. Tetapi karena ada Tuhan Yesus yang menyertai dan menolong saya, sehingga saya berani. Satu kesempatan menyaksikan kasih Kristus, saya percaya bahwa Tuhan menyertai dan melindungi sehingga dimampukan untuk menapaki dan menjalani. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kadang-kadang muncul kekhawatiran, ketakutan, ketidakberanian, jangan-jangan demikian, maka kita perlu tanamkan di dalam diri setiap kita bahwa roh, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, lebih besar kuasanya dibandingkan roh-roh yang ada di luar. Roh apapun, apakah roh kegelapan, apakah roh manusia, mereka ada di bawah otoritas daripada Tuhan. Itulah yang menjadi penyemangat dan kekuatan kita di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan Alkitab menuntun setiap kita pribadi lepas pribadi, dimulai dari tempat keluarga kita di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bukan dibalik, jangkau dulu yang jauh, lalu kemudian jangkau yang dekat. Tetapi Allah memberikan kepada kita cara yang sederhana, cara yang mudah. Jangkau yang ada di sekitar dan di sekeliling kita, sesudah itu akan meluas kepada atau di tempat-tempat yang lainnya. Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita bisa melayani jangkauan yang lebih jauh kalau kita menjadi batu sandungan bagi keluarga kita sendiri? Bagaimana kita bisa diutus Tuhan di tempat yang lebih jauh kalau kita tidak bisa melayani dengan sungguh-sungguh di gereja di mana kita berhimpun dan bertumbuh bersama-sama? Maka akan menjadi rapuh, bukan menjadi batu sentuhan, tetapi akan menjadi batu sandungan dan menjadi hancur. Oleh karena itu, mari kita mulai di dalam menyaksikan kasih Kristus, dimulai dari hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkup keluarga kita, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Maka yakinilah apa yang kita akan kerjakan akan menjadi berkat bagi setiap orang. Yang terakhir, Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus akan kembali. Tuhan mengutus malaikatnya dan mengatakan bahwa ia akan kembali dengan cara yang sama. Masih ada pengharapan bagi setiap kita bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali, bukan untuk menyelamatkan kita. Karena datang untuk menyelamatkan itu datang yang pertama kali. Tetapi kedatangan yang kedua kali akan menjadi hakim bagi setiap orang, tidak hanya orang-orang yang percaya, tetapi menjadi hakim atas seluruh umat manusia. Kalau kita tahu bahwa Tuhan sebelum ia naik ke surga, meninggalkan murid-murid secara fisik, ia memberikan tugas dan mengutus para muridnya dan memberikan rohnya kepada setiap murid yang percaya kepadanya. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara, di masa-masa penantian ini kita semakin giat bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan karena kecerobohan kita sendiri. Seperti kisah 5 gadis yang bijak dan kisah 5 gadis yang bodoh. Sama-sama percaya, tetapi karena keteledorannya, sehingga ketika mempelai datang, pintu sudah ditutup
dan mereka tidak dikenali lagi oleh sang mempelai. Mari kita jangan disibukkan dengan kesibukan-kesibukan di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi di tengah kesibukan yang kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mari kita memprioritaskan mana yang paling penting di dalam kehidupan setiap kita. Karena apa yang akan kita kerjakan akan membawa kepada kekekalan, berpengaruh kekekalan di dalam kehidupan setiap kita. Kalaupun kita bekerja, maka bekerjalah didasari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita beraktivitas di rumah, maka dasarilah ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kita ingin memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya pelayanan, kesaksian yang kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan dan keseriusan hati kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Sampai sesuatu yang sangat sederhana, yang mungkin nilainya orang menganggap sangat kecil, tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh melakukan dan mengerjakan, Tuhan pun memperhitungkannya sebagai satu berkat tersendiri. Biarlah lewat peristiwa kenaikan Kristus ke surga terus akan mendorong dan memotivasi kita melakukan bagian tugas kita. Mari kita meminta peneguhan dan peneguhan dari Tuhan, seperti murid diteguhkan oleh Tuhan lewat peristiwa kenaikannya, sehingga membuat mereka antusias sampai akhir hidupnya mewartakan apa yang Tuhan tugaskan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Rasa syukur kami haturkan kepada Tuhan, Allah yang baik, Allah yang membuka wawasan kami, Allah yang memberi peneguhan demi peneguhan atas kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur karena Engkau mengutus kami dan tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Engkau memberikan janji kepada kami bahwa Roh-Mu akan memberikan kuasa kepada kami untuk mewartakan akan kasih Kristus, menyaksikan kasih Kristus, pertama-tama kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami, gereja kami, lingkungan kami, bahkan menjangkau tempat yang lebih luas. Roh Kudus, tolong kami agar kami dimampukan menghidupi akan firman, perjumpakan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan untuk mendengar akan kabar sukacita, sehingga setiap kami umat-Mu disanggupkan untuk mewartakannya. Terima kasih Engkau sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih karena dengan Tuhan naik ke surga, maka kasih-Mu semakin nyata karena Roh-Mu sendiri Engkau kirimkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Saatnya Bapak Ibu kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Masih seperti biasa kita akan lakukan pada akhir ibadah ini dan akan ditaruh di kotak-kotak yang ada di pintu keluar. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Mazmur 116 ayat yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk peristiwa Paskah, di mana Tuhan karena cinta kasih Tuhan kepada umat manusia, kepada kami, Engkau rela berkorban mati di atas kayu salib, dan Engkau telah bangkit di hari yang ketiga. Dan pada hari ini kami boleh merayakan dan memperingati kenaikan Tuhan. Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Tuhan pergi untuk suatu saat akan menjemput kami kembali sebagai anak-anak Tuhan. Itulah pengharapan kami Tuhan. Itulah janji-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini mengatakan seperti yang Tuhan katakan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan. Biarlah Kau pilih setiap hati kami. Kami boleh memberikannya dengan sukacita dan kemurnian hati kami. Dan biarlah setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan boleh dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan mengasihi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian. Nanti di bait yang kedua, kalimat pertama akan dinyanyikan oleh kaum laki-laki, dan kalimat yang kedua akan dinyanyikan oleh perempuan. Kusuka mengabarkan. Aku
syukur. Kami punya Allah yang begitu mencintai dan mengasihi kami, memelihara kami sedemikian rupa sampai hari ini, dan tidak hanya berhenti sampai hari ini, tetapi Ebenezer itu terus akan berlanjut sampai Engkau menjemput setiap kami. Kami mengucap syukur hari ini kami kembali diingatkan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, penguasa atas surga dan atas bumi. Allah yang memiliki akan segala sesuatu, tetapi juga sekaligus Allah yang mengutus kami menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu. Bapak Surgawi, tolong setiap jemaat-Mu GKMI Bangsri di tempat ini, agar setiap kami dengan antusias mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami mengucap syukur karena ada Roh Kudus yang Tuhan kirim, sehingga kami memiliki kuasa Tuhan yang akan memimpin, menuntun, bahkan menaruh roh perkataan atas mulut kami, sehingga apa yang kami wartakan akan menggetarkan setiap hati orang yang mendengarkan akan kabar sukacita. Kami menyerahkan gereja kami dengan segala program dan rencana yang kami hendak lakukan, baik kegiatan rutin lewat persekutuan maupun ibadah, serta program-program jangka panjang yang hendak kami kerjakan bersama-sama. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu agar diberi hikmat di dalam menentukan pilihan orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk melanjutkan pelayanan di tempat ini, menjadi penatua dan diaken. Karena kami percaya setiap pemimpin yang takut akan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka berkat itu pun akan turun atas setiap jemaat yang dilayaninya. Oleh karena itu Tuhan berikan kepada setiap kami kesungguhan, keseriusan di dalam melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur kedamaian, ketenteraman. Bahkan pandemi kami percaya akan berubah menjadi endemi dan akhirnya akan berlalu atas negeri kami. Kami percaya itu karena kasih kemurahan Tuhan. Dan mampukan kami sebagai warga ikut ambil bagian melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Kami menyerahkan sinode kami dengan segala program yang dilakukan dan dikerjakan. Mampukan kami mendukung apa yang bisa kami kerjakan, sehingga lewat sinode kami, pelayanan misi semakin akan berjalan lebih luas dan lebih baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini maupun yang berada di rumah dengan segala pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mohon rahmat-Mu, kami mohon Tuhan memberi kelegaan kepada umat-Mu. Bahkan lebih daripada itu, Engkau sendiri yang akan meneguhkan, sehingga imannya akan tetap semakin kuat dan semakin berakar kokoh di dalam Kristus. Sehingga dalam menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, mereka tetap bisa mengucap syukur atas setiap rancangan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Mereka yang sakit, kami percaya Tuhan akan menjamah, memberi kesembuhan dan pemulihan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan akan memberi kelegaan. Mereka yang sedang mengalami kelemahan secara rohani, Tuhan akan memberikan peneguhan-peneguhan bahwa beriman kepada Kristus adalah satu-satunya pilihan yang tepat atas segala setiap permasalahan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa syafaat kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh
kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.